Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden RI Joko Widodo mendorong kesetaraan, kolaborasi, dan inklusivitas dalam kerjasama global saat menghadiri sesi kerja mitra G7 di Grand Prince Hotel Hiroshima, Jepang. Dalam sesi yang membahas berbagai persoalan global tersebut, Presiden Jokowi membawa pesan dari Global South. Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa pandemi telah mengajarkan dunia tentang pentingnya melibatkan lebih banyak negara dalam rantai pasok global. Untuk itu, Presiden Jokowi menyerukan penghentian kebijakan monopoli. Menurut Presiden Jokowi, saat ini sudah bukan zamannya lagi negara-negara Global South hanya diberi ruang sebagai pengekspor komoditas bahan mentah, karena dunia sudah tidak berada pada masa kolonialisme. Presiden juga menegaskan bahwa lebih dari 270 juta penduduk Indonesia yang menjadi jangkar perdamaian, demokrasi, dan ekonomi di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik harus sejahtera. Karena itu Indonesia tidak menutup diri, melainkan bekerja keras untuk meningkatkan kerjasama dalam bentuk lain yang lebih setara dan dengan hasil win-win bagi semua. Yang mulia, pembangunan infrastruktur baik berupa seaport, airport, kemudian jalan tol, kemudian power plant adalah agenda besar Indonesia dalam meletakkan fondasi kemajuan untuk menciptakan pemerataan dan meningkatkan daya saing bangsa. Sebelumnya, pembangunan infrastruktur hanya terpusat di Pulau Jawa. Satu pulau dari 17.000 pulau yang dimiliki oleh Indonesia, yang akhirnya berdampak pada 56% penduduk terkonsentrasi di Pulau Jawa dan 58% aktivitas ekonomi juga terpusat di Pulau Jawa. Ketimpangan ini yang terus kita tekan melalui pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa, baik berupa sekali lagi seaport, power plant, airport, jalan tol, semuanya. Inilah yang akan memunculkan sebuah pemerataan yang Indonesia sentris, termasuk di dalamnya adalah pembangunan Ibu Kota Baru Nusantara, kota berbasis hutan dan alam yang 70% adalah area hijau dan 80% sumber energinya berasal dari renewable energy. Ini adalah showcase transformasi Indonesia yang sangat terbuka untuk investasi dan kerjasama, baik di sektor transportasi, kesehatan, teknologi, pendidikan, pariwisata. Dan pendanaannya untuk infrastruktur kami lakukan dari APBN, kemudian oleh juga BUMN. Dan apabila IRR-nya baik, akan kita berikan kepada swasta atau investor. Oleh sebab itu, dukungan PJII bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat penting, lewat investasi yang konkret dan pembiayaan inovatif lainnya. Mari berkolaborasi demi pemerataan dan kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Di akhir pidatonya, Presiden Jokowi kembali menegaskan ajakan untuk kolaborasi dan menyoroti peran besar G7 dalam hal tersebut. Menurutnya, yang dunia butuhkan saat ini bukanlah polarisasi. Tim Eljan Media melaporkan.